Segala macam upaya dilakukan oleh Uya Kuya untuk menyibak segala tabir cerita penipuan yang dirasakan oleh dirinya belakangan ini. Merasa ditipu, Uya Kuya pun melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan yang dilakukan dengan kedok jual beli kendaraan. Disinyalir mulut manisnya itu seolah bisa menyihir para korban dengan membuat para korban iba dengan kondisi kehidupan yang dialami MZ. Dengan segenap kemampuan untuk bisa mendapat keadilan, Uya Kuya bersama sang istri Astrid dan Denis Charista sebagai saksi mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait klarifikasi penyempurnaan data dan bukti yang sedang didalami oleh tim penyidik. Pertanyaannya banyak banget. Ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga ditanyain, terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Denis. Nah terusnya habis itu sedetil itu ternyata saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi kita diundang untuk klarifikasi. Jadi salah satu saksi karena di laporan saya kronologisnya ada nama dia. Belum. Saya mantan korban. Memang kita kenal Uya Kuya sebagai salah satu sosok selebriti yang memiliki hati dermawan. Bahkan dirinya sangat loyal terhadap orang yang meminta bantuan kepada dirinya. Tetapi sayang, kedermawanannya itu disalahgunakan oleh sang selebgram yang berujung pada dugaan penipuan. Kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu ini menyita perhatian publik karena MZ sendiri seolah tak kapok dengan perilaku yang diduga menipu orang lain hingga menimbulkan banyak korban. Di sini, Uya Kuya merasa dirinya terlena atas ucapan MZ dan memberikan uang 100 juta rupiah ke rekening MZ untuk membeli sebuah mobil miliknya. Namun setelah diberikan uang tersebut, mobil itu tak kunjung datang dan menimbulkan tanya, apakah mobil itu benar adanya atau Uya justru kena tipu muslihat dari MZ? Kejadian itu awalnya saya dibohongin dan diiming-imingi ya, itu pas lebaran. Kemarin persis lebaran. Pas lebaran. Nah pihak sana kan dalam arti karena sampai saya akhirnya mau transfer uang 100 juta, berapa bodohnya saya gitu kan, walaupun mobilnya belum saya lihat, itu kan karena bujuk rayu dan iming-iming. Sambil nangis-nangis bilang buat ini buat itu, minta dikasihani, dijanjikan bawa-bawakan begini. Jadi ya akhirnya dengan bodohnya saya emang nggak malu saya bilang saya bodoh gitu kan, emang saya bodoh. Pada saat itu akhirnya saya mentransfer uang itu. Walaupun mobilnya saya belum lihat, ternyata mobilnya nggak ada, mobil orang lain gitu. Dan yang perlu saya tekankan adalah ini bukan masalah hutang piutang. Dari awal ini adalah masalah jual beli. Saya jual beli, saya membeli mobil, saya mentransfer uang, ternyata mobilnya tidak ada, alias bukan mobil dia. Dua mobil. Perkenalan yang cukup singkat ini membuat Uya Kuya merasa lebih berhati-hati dan harus menilai orang terlebih dahulu untuk bisa membantu dengan cepat, agar tak terjadi kembali hal yang tak menyenangkan seperti yang dialami saat ini. Dengan begitu, Uya pun sengaja melaporkan MZ ke pihak berwajib agar mendapatkan efek jerah dari perilaku yang dilakukan. Selain itu, Uya pun berharap agar MZ bisa bertaubat dan menyesali perbuatannya. Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan udah waktu awal kan diem saja. Ya Denis yang berkoar-koar, karena Denis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja, tapi ya kasihan mulu. Ya gue kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus sampai ternyata banyak korban-korban lainnya juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerah. Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Ya kalau misal orangnya juga korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya sampai gak di rumah. Ada sampai gak di rumah juga, itu di Denis ya. Saya kasihan. Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jerah,
dia bisa biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Oke. Untuk kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh MZ seolah tak ada ujungnya. Bahkan beberapa waktu lalu sempat mengejutkan publik jika dirinya mengalami bipolar akut tingkat tinggi. Seolah sakitnya itu dianggap sebagai senjata agar bisa terbebas dari jeratan hukum. Oh, saya nggak ngerti masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa dituntut, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Nah, kita kan jadi badut kan, jadi ketahuan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Seolah bungkam dan tak ingin mengetahui kondisi dari MZ, Uya pun akan terus maju menegakkan keadilan atas kasus yang dialaminya. Segala macam bukti telah diberikan kepada pihak penyidik untuk bisa ditindaklanjuti kasus penipuan ini. Pria 47 tahun itu mengaku jika mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah melakukan proses jual beli mobil oleh selebgram tersebut. Ya pokoknya sesuai dengan bukti yang sudah disampaikan, dia meminta saya untuk mentransfer 100 juta ya. Jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emangnya adalah pidana ya. Pidana ya Bang ya. Dan ini kalaupun nanti masalah uang saya balik ke panggilan, ya udah nggak peduli lah, udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional.